selamat sore sahabat BKM FM dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini kembali cuma temani Anda lewat Syari Senandung Nasyid dan Berita Islami untuk edisi siar di hari Senin awal pekan 18 Juli 2022. Dan seperti biasa sahabat BKM FM, kita hadirkan narasumber dari Kementerian Agama untuk setiap hari Seninnya untuk menambah wawasan kita, dan ini dari Kementerian Agama Kabupaten Aku Timur. Telah hadir di tengah-tengah kita ada Ustaz Susilo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Baik sahabat BKM FM dimanapun Anda berada, untuk hari ini tema kita terkait dengan apa nih Tat? Terkait dengan perjanjian pertemuan bersama kekasih. Iya. Tapi jangan ini dulu, jangan dulu ternyata kekasihnya siapa gitu ya. Baik, sahabat BKM FM dimanapun Anda berada, acara ini persembahan dari LPPL Radio BKM FM, Dinas Komunikasi dan Informatika Aku Timur, serta bekerja sama dengan Kementerian Agama Aku Timur dan didukung oleh Basnas Kabupaten Aku Timur. Kami juga mengundang partisipasi Anda di 0735481800 atau SMS dan WA di 08117241-800. Iya, kalau kajian kita hari ini terdapat dalam kitab apa nih Pak? Kitab Ihya sebagian, kitab. Baik, sahabat BKM FM, kita akan dengarkan tausiah beliau terkait perjumpaan dengan kekasih. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mbak Ocha. Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairun jazallah. Sayyidana Muhammadan anna mahu ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafal amin, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala alaihi salatu wassalam, man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, aktsiru dzikra hadzimil ladzat al maut. Pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat sejangkau siar di Oku Timur, di Oku Selatan, di Liwa, di Muara Enim, di belahan Belitang sebagian timur. Insya Allah sore ini kita semua diberkahi Allah dengan ilmu, dengan umur, dengan suasana hati yang baik. Semuanya insya Allah akan menjadi catatan yang baik. Dan hari ini juga kita thalabul ilmi melalui on air juga akan dicatat oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan dan terus kebaikan yang akan kita terima di dunia, menyongsong sisa umur kita, dan nantinya akan dimatikan dengan husnul khotimah. Baik, sangat familiar ayat yang akan saya baca terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafsu akan mengalami. Dha'iqah itu artinya dzauq, tapi dia isim fa'ilnya atau subjeknya. Dha'iqatul maut, yang akan merasakan yang namanya mati. Artinya dalam tahap ini dha'iqah itu menggambarkan kematian. Dan nafsu itu sendiri tidak ada kalimat bahasa Arab yang lebih banyak maknanya kecuali nafsu ini. Nafsu, nafasa itu artinya bisa mengeluarkan hawa atau menarik hawa dari hidung, itu juga nafasa, Mbak. Tetapi nafsu itu sendiri bisa nafsu, maknanya bisa diri, bisa psikis, bisa jiwa. Ilmu nafsi berarti ilmu jiwa yang memang fokusnya di dalam kejiwaan. Nanti kalau kalimatnya binafsihi, dia dengan sendirinya, berarti sendiri itu juga pakai nafsu. Nafsu itu juga bisa dimaknai badan, bisa dimaknai hembusan, bisa dimaknai nafas,
bisa dimaknai ammarah dan lain sebagainya. Kenapa kok disebutkan dalam Al-Quran kullu nafsin dha'iqatul maut? Setiap yang pernah bernafas, setiap yang pernah merasakan, setiap yang punya jiwa, setiap yang punya badan, setiap yang punya apapun di dalam hidup ini yang bergerak, apakah bergeraknya hanya dengan sel satu atau dengan sel yang bermiliar-miliar sel, tetap dia akan merasakan mati. Siapa orang yang pernah menghirup udara, kemudian mengeluarkan udara itu, dihirup kembali, kemudian dikeluarkan kembali, dan itu adalah tanda dari hidup, maka dia akan merasakan itu nanti berhenti. Siapa yang punya jiwa dermawan, siapa yang punya jiwa sabar, siapa yang punya jiwa yang marah, siapa yang punya jiwa yang rakus, siapa yang punya jiwa keduniaan, siapa yang hanya berpalingnya pada dunia, siapa yang hanya berpalingnya pada akhirat, semuanya akan merasakan mati. Orang miskin mati, orang kaya mati, pejabat mati, rakyat mati. Makanya di sini pakai nafsun, yang hampir semua lini kehidupan ini bisa dimaknai dengan nun, fa, sin, apapun. Infisah juga bisa, nafsiyah juga bisa. Jadi kalau ada namanya nafsiyah itu sebenarnya nafsun, nafsiyah, nafsun, terus apalagi kismun nafsi juga bisa. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, jadi setiap yang bernyawa, sederhananya begitu, akan mengalami kematian. Nah, ini sangat selaras dengan surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Allah berfirman di sana, kullu man 'alaiha fan. Setiap man, di sini ada man. Setiap man itu akan mati. Siapapun dia akan fan. Fan itu binasa, fan itu lenyap, fan itu yang darinya ada kemudian tiada. Fana. Fana itu lebur. Lebur kemana? Ya mati dia. Jadi apapun akan mati. Siapa yang kekal? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal adalah wajahnya Allah, yang memiliki sifat kebijaksanaan, yang memiliki sifat kemuliaan. Jadi nanti Mbak, saat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka seluruh manusia mati. Malaikat juga mati, jin juga mati. Hanya tinggal Israfil dengan Allah saja. Lalu Israfil kemudian dimatikan oleh Allah. Hanya tinggal Allah saja ketika itu, dan Allah mengatakan, Aina Rob? Aina Rob? Siapa sekarang yang mengaku Tuhan? Ada Tuhan selain saya? Tidak ada. Kemudian dihidupkan kembali Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Nah, ketika itulah Mbak, kemudian hari disebut kebangkitan, dan disitulah dimulai perjalanan panjang yang disebut akhirat. Walaupun sebagian orang tidak mempercayai hal ini karena memang belum terjadi, tetapi secara logika kalau kita mau pikir, andai dunia ini hanya sampai pada dunia saja, tidak ada akhirat, alangkah tidak adilnya Allah menggelar dunia ini. Kenapa? Ada orang yang mengambil hak orang lain, ada orang yang membunuh, ada orang yang sampai membunuh ribuan orang, jutaan orang demi ambisinya di dunia. Ada orang yang rakus, ada orang yang jahat. Andai dunia ini hanya sampai pada kematian, setelah itu tidak ada kebangkitan, maka alangkah tidak adilnya, alangkah tidak ada balasan di sana. Maka yakin semua agama mengajarkan bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang maha abadi, yang maha panjang, yang semuanya itu akan tergantung pada kehidupan di dunia ini. Tetapi kita tidak akan bahas itu, bahwa sebenarnya saat kita mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut,
nanti pasti akan ada namanya kematian. Dan kematian itu sendiri sebenarnya adalah bukti bahwa Tuhan itu ada, satu. Yang kedua, setelah itu Allah sebenarnya ada pesan moral di dalam kematian. Pesan moralnya untuk siapa? Untuk orang yang belum mati. Bahwa apa pesannya? Kamu nanti juga bakal mati. Sekarang kamu hadir di tempat takziah temenmu. Temenmu kembali kepada Allah. Temenmu sekarang sudah mati. Temenmu sudah nggak bersama lagi kamu. Dia memang sudah kaku. Mulutnya masih ada tapi nggak bisa ngomong. Kaku, mulutnya juga kaku, telinganya masih ada tapi nggak bisa dengar, kakinya masih ada tapi nggak bisa berjalan. Itu temenmu hari ini, tapi nanti kamu loh yang akan menyusul dia. Jadi sebenarnya ketika kita takziah kepada kematian, maka sebenarnya di situ ada pesan yang tidak diomongkan. Pesan yang dahsyat, yang pesan itu bisa menjadikan berdiri bulu kuduk kita. Segitunya sebenarnya. Tetapi sebagian kita ada yang nggak ada takbir untuk itu. Setelah kita takziah kematian, setelah itu masih melakukan maksiat kembali. Setelah kita takziah kematian masih melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh syariat. Dan itu sering kita lihat di masyarakat seperti itu. Berarti kematian itu belum menjadikan takbir. Padahal Rasul banyak sekali riwayat yang meriwayatkan dalam hadis bagaimana Rasul itu memerintahkan umatnya untuk terus mengingat kematian. Ada dari Sahih Bukhari, ada dari Nasainya, ada dari Ahmadnya, ada fadzkuru atau uzkuru dzikra hadzimil ladzat. Ingatlah hai kalian banyak-banyak. Jadi ingat banyak apa? Dzikra hadzimil ladzat. Apa hadzimul ladzat? Hadzimul ladzat adalah yang menceraikan atas kenikmatan, yang menceraikan kita dengan kenikmatan, yang membatasi kita dengan kenikmatan, yang mencabut antara kita dan kenikmatan. Apa itu al-maut? Yakni adalah kematian. Karena bahasa hadzimul ladzat ini bahasa yang paling pas. Kita sudah tidak bisa makan enak lagi, kita sudah tidak bisa tidur nyenyak lagi. Bukan lagi tidak bisa tidur, memang kita udah mati. Dan di sini sebenarnya batasan nikmat itu ada. Nikmat makan nggak ada lagi, nikmat tidur nggak ada lagi, nikmat rekreasi nggak ada lagi, nikmat dihormati nggak ada lagi. Semuanya sudah dibatasi dengan namanya hadzimul ladzat, yaitu kematian. Dan Rasul sering berpesan kepada para sahabat, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Bahkan pendengar DBKM dimanapun Anda berada, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan, beliau menulis, liyukthir kullu mukallafin dzikral maut. Seyogyanya setiap mukallaf ini orang yang terbebani perintah agama. Siapa orang yang terbebani perintah agama? Orang yang terbebani perintah agama adalah orang yang sudah baligh, orang yang enggak gila, orang yang tidak pikun, orang yang tidak dalam keadaan tidur. Itu namanya baligh, atau kalau dalam bahasa lainnya mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang terbebani perintah agama. Seyogyanya, kata beliau Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, dikatakan di situ bahwa kenapa kok beliau seperti itu? Li'annahu ad'a ila imtithalil awamir. Karena sesungguhnya dengan kita banyak mengingat kematian, itu akan mendorong pelakunya untuk terus melaksanakan perintah-perintah Allah, untuk melaksanakan perintah-perintah agama. Kalau dalam bahasa imtithalul awamir, itu berarti melaksanakan perintah-perintah agama. Kemudian yang kedua, wajtina bil manahi, yaitu terus akan tersugesti
Bagi orang yang banyak mengingat kematian, tersugesti untuk apa? Tersugesti untuk selalu menjauhi segala yang dilarang dalam agama. Singkat memang kalimatnya, tetapi kalau kita mau syarah hadis ini, Masya Allah, imtithalul awamir itu sangat panjang. Bagaimana prosesnya orang dari tidak cinta menjadi cinta. Bagaimana prosesnya orang dari malas menjadi tidak malas. Itu proses min imtithalil awamir. Imtithal itu sebenarnya kalimat menyerupai, menselaraskan. Menselaraskan itu maksudnya apa? Selaras. Ini perintah, ini saya berdiri di samping perintah, berselaras dengan perintah. Seperti kita meniti jalan tol. Kok jalan tol? Jalan kereta api. Itu akan terus selaras. Andai jalan kereta api itu ketemu atau nyimpang sedikit, sudah nggak bisa dilewati. Begitu sebenarnya kalimat imtithal. Imtithal itu menselaraskan diri dengan perintah. Beda dengan melaksanakan perintah. Kalau melaksanakan perintah itu hampir ada paksaan. Walaupun sebenarnya memang harus dipaksa. Tetapi seorang mukmin itu bukan hanya sekedar menjalankan perintah. Bukan hanya beban. Memang awalnya beban. Tetapi begitu kalimat itu menjadi imtithal, Mbak, itu bukan lagi beban. Tapi berselaras. Dia butuh dengan ibadah itu. Awalnya mukallaf, tapi sebenarnya nggak boleh mukallaf itu terus derajatnya menjadi mukallaf. Kenapa? Kalau dia hanya terus mukallaf, maka kapan dia menjadi orang yang ikhlas? Padahal Allah itu dalam seluruh ibadah, baik yang mahdoh ataupun ghairu mahdoh, itu sebenarnya hanya diambil kalimat dari mereka, hanya diambil dari hati mereka, hanya diambil dari zihnun mereka. Apa? Ikhlas. Di situ yang kemudian pakai imtithal. Karena dengan kalimat imtithal itu nanti manusia bukan hanya menjalankan, tetapi dia betul-betul ridho dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Bahkan dia tidak lagi hitung-hitungan surga neraka. Kenapa? Karena surga neraka itu bagian yang memang harus diterima nanti karena efek ibadah dia di dunia. Tetapi dia tetap hanya mencari wajah Allah. Makanya wa yabqa wajhu Rabbika. Wajhun itu sebenarnya adalah bagaimana penghadapan kita kepada Allah. Setelah kita terus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dengan bahasa imtithal tadi, berselaras dengan perintah, maka kemudian nanti akan mendapatkan wajah Allah itu. Seperti itu, Bu. Mbak, insyaallah. Kemudian wajtinabul manahi, yaitu dia selalu dalam dirinya ingin apa? Tersugesti apa? Tersugesti untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, untuk mengesampingkan. Ijtinab itu kalau bahasa sederhananya atau bahasa lugawinya itu adalah mengesampingkan, tidak menggubris, membiarkan, apalagi ya, tidak lagi melihat larangan-larangan. Artinya tidak lagi memegang larangan itu, tidak menjalankan larangan itu, tidak menselaraskan diri dengan larangan itu. Karena imtithal itu antonimnya adalah ijtinab, seperti itu. Nah, terakhir pendengar BKM dimanapun Anda berada, ingin saya sampaikan apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya mengenai hal ini, bahwa pesan beliau kepada pengikutnya, kepada orang-orang muslim, untuk apa di sana? Untuk juga jangan terlalu takut dengan yang namanya kematian. Dan hanya orang-orang yang mukmin saja sebenarnya memang yang tidak pernah merasakan takut dengan kematian. Kenapa? Karena kematian itu sebenarnya sudah keniscayaan bagi makhluk yang hidup. Dan kematian bukanlah hal yang menakutkan saat kita sudah punya bekalnya. Karena sebenarnya bekal yang kita mau
tumpuk di dunia ini untuk kita masukkan ke dalam berkas kita yang akan kita bawa melanjutkan perjalanan, itu sesungguhnya sudah dikasih rambu-rambunya oleh Allah. Dan kemudian setelah jatah kita di dunia ini habis, maka sebenarnya di dalamnya ada fase, yaitu antara dunia dan alam barzah, yaitu kematian. Kematian itu ibarat kita mau bayangkan radio model dulu, itu adalah masa transmisi. Transmisi dari SW ke MW. Dulu kalau kita punya radio, mungkin ingat pendengar, ada gelombang SW, ada gelombang MW. Nah, antara SW dan MW itu perlu diputar, perlu digerakkan oleh tangan kita. Nah, saat klek, nah waktu klek itulah sebenarnya yang dinamakan transmisi antara dunia dan alam barzah. Dan transmisi itu adalah kematian. Makanya sebenarnya antara SW dan MW, antara dunia dan akhirat, itu hanya dipisahkan dengan kematian tadi. Dan itu harus dijalani memang. Makanya sebenarnya tidak usah juga terlalu takut dengan kematian kalau menurut Imam Al-Ghazali ini. Tetapi apa? Bahwa kematian itu sebenarnya adalah harapan. Harapan, kata beliau. Beliau sampai menulisnya begini. Wa ammal arifu. Dan untuk khusus bagi orang yang arif, maksudnya di sini arif itu apa? Arif billah. Arif billah itu adalah orang-orang mukmin. Arif billah itu adalah orang-orang yang makrifat kepada Allah. Jangan jenengan bayangkan makrifat itu seperti orang yang kemudian begitu nanti orang datang ke tempat jenengan, atau kemudian jenengan datang ke tempat dia, bisa menebak rumah jenengan menghadap kemana. Bukan. Kemudian nanti menebak hati kamu berpikir ini. Bukan. Bukan orang makrifat seperti itu. Sebenarnya justru itu boleh jadi salah. Ada memang efek dari makrifat seperti itu. Tapi nggak semua orang yang bisa menebak bagaimana bentuk rumah kita, bisa menebak apa yang ada dalam pikiran kita, itu kemudian orang makrifat belum tentu. Insya Allah kita akan kaji nanti khusus di Senin, kalau emang nanti ada jadwal lagi, tentang ma'rifatullah. Dan makrifat itu bukan kemudian begitu nanti jenengan datang langsung, kamu tadi mau berangkat ke rumah saya, kamu bingung ya apa yang mau kamu bawa. Nah, itu walaupun tahu benar, itu orang belum tentu dia makrifat. Makrifat itu bukan seperti itu, tapi adalah apa? Makrifat bi asma'illah. Makrifat kepada Allah dengan melalui nama-nama dalam Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna itu dibahas juga belum selesai kemarin. Baru dapat 5 kalau nggak salah. Pentingnya kita membahas tentang Asmaul Husna. Nah, fa'ammal arifu, kata Imam Al-Ghazali, fa'innahu yadhkurul mauta daiman. Orang yang sudah bermakrifat kepada Allah, dia akan selalu mengingat kematian itu terus-menerus. Daiman, Mbak. Daiman itu terus-menerus artinya. Kenapa? Li'annahu mau'idu liqa'ihi lihabibihi. Karena sesungguhnya kata Imam Al-Ghazali, kematian itu adalah sebuah perjanjian pertemuannya dengan kekasihnya. Di sini sebenarnya orang-orang yang mukmin, orang-orang yang sudah belajar tentang bagaimana asma-asma Allah di dalam Al-Asmaul Husna, mendalami Allah itu zat yang maha luar biasa tanpa batas, mengerti bagaimana, kenapa, dan seperti apa Allah kok kemudian memerintahkan kepada hambanya. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi? Kenapa Allah menciptakan malaikat? Kenapa Allah menciptakan manusia? Kenapa Allah menciptakan matahari? Dan lain sebagainya. Itu kita kaji bersamaan dengan kajian kita terhadap Asmaul Husna. Gak usah yang lain dulu, Asmaul Husna saja. Maka kita akan pada posisi ma'rifatullah sebenarnya, pada posisi al-arif yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Ghazali ini. Dan orang yang seperti ini justru selalu dan terus menerus mengingat kematian. Moreover and wherever, kalau dalam bahasa kerennya, dimanapun dan kapanpun dia selalu akan mengingat kematian. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa kematian adalah perjumpaan, perjanjian, perjumpaan dengan kekasihnya. Wal muhibbu, nah ini nah,
Wal muhibbu la yansa qattu mau'ida liqa'il habib. Dan seorang pecinta, seorang kekasih itu tidak akan mungkin pernah lupa dengan perjanjian pertemuan dengan kekasihnya. Misal begini nih, kalau zaman dulu kita masih muda, pernah kita berjanji untuk bertemu. Oh, tanggal sekian akan ada pertemuan. Karena mungkin yang satu sekolah di luar negeri, yang satu sekolah di Indonesia, pertemuannya mungkin di mana. Itu sudah ada perjanjian bahwa bakal ketemu nanti di hari ini, tanggal ini, tahun ini, bulan ini. Maka seorang pecinta, seorang kekasih akan menulis hari itu di hatinya, dan selalu dia akan ingat kapan itu datang hari itu. Sederhananya begini, orang mau menikah lah Mbak. Orang mau menikah itu sudah disebutkan tanggal sekian, bulan sekian, hari ini, tahun ini. Maka tanggal itu, bulan itu, hari itu, tahun itu akan menjadi ingatannya terus. Kenapa? Wal muhibbu la yansa qattu. Kalimat qattu itu tidak mungkin akan lupa Mbak. Nggak mungkin seorang pecinta, nggak mungkin seorang kekasih akan lupa sedikit pun dari apa itu? Mau'ida liqa'il habib, yaitu perjanjian pertemuan dengan kekasihnya. Wahadha, Imam Al-Ghazali melanjutkan, wahadha fi ghalibil amri. Dan biasanya orang yang seperti ini, orang yang sudah merindukan kematian seperti ini, orang yang sudah mukmin, yang arif billah seperti ini, kebanyakan justru punya sifat apa? Dilanjutkan dalam kitabnya itu disebutkan fi ghalibil amri yastabti'u maji al maut. Justru orang yang sudah arif billah seperti ini akan merasakan, akan menganggap bahwa datangnya kematian itu begitu lambat. Coba Pak. Berarti apa Pak? Berarti dia ingin segera mati. Wa yuhibbu maji'ahu, kata Imam Al-Ghazali. Dan orang yang seperti ini akan justru seneng banget dengan datangnya kematian. Sementara kita yang hubbud dunya itu akan takut dengan yang namanya kematian. Takut banget, sampai kalau sakit luar biasa, bagaimana kalau saya nanti mati. Takut sedikit, lapar sedikit, bagaimana nanti kalau saya mati. Nggak punya rezeki hari ini, bagaimana nanti kalau saya mati. Padahal orang yang sudah arif billah tadi, kebanyakannya akan bersifat seperti itu. Justru menganggap datangnya kematian itu begitu lambat. Yastabti'u itu artinya menganggap lambat, Mbak. Jadi datangnya kematian itu dianggap lambat. Kenapa nggak secepat yang dia bayangkan? Kenapa? Karena bayangan seorang pecinta, dia akan mengatakan bahwa pertemuan dengan kekasihnya adalah saat kematian itu. Terus dilanjutkan dalam kitab itu disebutkan, kenapa demikian? Li'an yatakhallaso min daril asin. Karena orang-orang yang seperti ini pengen segera menyelesaikan, pengen segera menyudahi dari hidupnya di alam yang penuh maksiat. Jenengan kita bayangkan, sekarang jenengan bayangkan, saya bayangkan, kita bayangkan. Di dunia itu penuh dengan maksiat. Maka orang-orang udah arif billah justru menunggu kematian itu kapan datangnya kematian. Untuk apa? Untuk menyudahi hidupnya di dunia ini. Untuk menyelesaikan, untuk segera menghabiskan kehidupan yang di dalam maksiat ini. Karena memang sesungguhnya kalau kita mau kaji, nggak ada satu jengkal pun dalam kehidupan ini yang orang nggak berbuat maksiat. Lingkungan yang luar biasa saat ini, tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Bahkan sekarang ini banyak betul orang yang menghina ulama, menghina Islam. Banyak betul orang yang nggak percaya dengan kehidupan setelah kematian. Banyak betul orang yang bermaksiat di depan orang banyak.
Banyak betul orang yang Masya Allah sampai melawan Tuhan, melawan agama, yang hanya dengan berdasarkan dia tidak percaya, hatinya kosong, hatinya ditutup oleh Allah sekalian dengan tutupan yang maha kuat, yang gak akan mungkin bisa ditembus oleh hidayah Allah sendiri itu. Dan seperti itu kondisi saat ini. Makanya orang yang arif billah justru akan merindukan kematian itu. Kenapa? Karena dengan kematian itu dia yakin untuk bisa menyudahi kehidupan di tempat, di kampung yang banyak maksiat ini. Dan dilanjutkan terakhir dalam kitab itu disebutkan, untuk apa? Wayan takilu ila jiwari rabbil alamin. Dan kematian itu sebenarnya adalah inginnya dia, atau yang takil itu berpindahnya di hadapan jiwar itu, didamping, di samping Rabbul Alamin. Jadi kematian itu sebenarnya kembalinya seorang hamba ke dalam pelukan kekasihnya. Maka kalau bahasa saya, jiwar itu pelukanlah. Jadi dipeluk oleh kekasihnya. Siapa kekasihnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Mbak, insya Allah. Iya. Sahabat BKM FM dimanapun Anda berada, demikian tadi tausiah terkait